Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Dan pembelajaran tematik kita pada kali ini dengan muatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran yang lalu kalian telah mempelajari tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Masih ingat ya? Ya. Dan juga telah kita pelajari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan pada kali ini kita akan membahas manfaat letak geografis Indonesia. Ya, yang ada buku penanya silakan dibuka buku penanya halaman 59. Ya, kita lanjut anak ya. Manfaat letak geografis Indonesia. Apa sih manfaatnya letak geografis Indonesia? Ya, kita telah ketahui sama-sama bahwa Indonesia itu terletak antara dua benua dan dua samudra ya. Dan ini memberi keuntungan atau memberi manfaat bagi Indonesia. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya letak geografis Indonesia yang sangat strategis itu adalah memudahkan bangsa Indonesia berhubungan atau berinteraksi dengan bangsa lain ya. Ya, karena letaknya strategis. Jadi berhubungan dengan bangsa-bangsa lain itu mudah ya dijangkau oleh bangsa Indonesia ya. Dalam hal atau bidang apa saja yang memberi keuntungan bagi bangsa Indonesia? Manfaat letak geografis Indonesia itu diantaranya adalah yang pertama manfaat di bidang sosial, selanjutnya manfaat di bidang ekonomi, lalu juga manfaat di bidang transportasi, keempat manfaat di bidang komunikasi, dan yang kelima manfaat di bidang pariwisata. Baik anak-anak, akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu. Baik anak-anakku sekalian, kita bahas yang pertama manfaat di bidang sosial. Apa sih manfaatnya bagi bangsa Indonesia di bidang sosial? Ya, manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial adalah memudahkan bangsa Indonesia memperkenalkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia kepada bangsa lain ya. Ya, karena letaknya yang strategis. Jadi Indonesia mudah memperkenalkannya kepada bangsa-bangsa lain. Namun semua itu akan memberi dampak bagi bangsa Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif ya. Nah, dampak positifnya bagi bangsa Indonesia yang pertama, memudahkan bangsa Indonesia memperkenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain ya. Itu sangat mudah karena letak Indonesia sangat strategis. Yang kedua, memperkaya keragaman budaya Indonesia karena pengaruh bangsa lain ya. Ya, selain budaya Indonesia kita perkenalkan, nah budaya bangsa lain juga masuk ke Indonesia dan itu pun akan mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Itu dampak positifnya yang. Dan dampak negatifnya bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, semakin hilangnya budaya asli bangsa Indonesia ya, karena semakin banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, akhirnya budaya asli Indonesia lama-lama akan hilang ya.
Terus yang kedua, munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Ya, artinya kebiasaan atau budaya-budaya bangsa luar itu masuk ke Indonesia. Namun tidak semua budaya bangsa luar itu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, ya. Itulah dampak positif dan negatif dari manfaat di bidang sosial. Kita lanjut anak-anak. Yang kedua, manfaat di bidang ekonomi. Ya, ya. Apa sih manfaat di bidang ekonomi? Karena letak Indonesia yang strategis. Ya, manfaat letak geografis Indonesia di bidang ekonomi adalah dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Indonesia. Ya, karena adanya bangsa-bangsa lain yang datang ke Indonesia, akhirnya meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Namun kembali lagi anak-anak ya, tentunya semuanya itu pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Nah, dampak positifnya dari bidang ekonomi yang pertama, memudahkan bagi masyarakat Indonesia untuk memasarkan hasil bumi. Ya, karena letaknya yang strategis, jadi hasil bumi Indonesia mudah dipasarkan keluar bangsa lain atau keluar negeri, kita kenal ya. Yang kedua, meningkatnya ekspor produksi hasil bumi Indonesia. Iya, karena permintaan dari luar negeri banyak. Iya, akhirnya hasil bumi yang ada di Indonesia bisa diekspor ke bangsa-bangsa lain. Nah, dampak negatifnya apa? Iya, dampak negatifnya yang pertama, adanya pasar gelap. Tahu pasar gelap? Iya, artinya barang-barang yang tidak resmi dijual. Ya, atau yang kita kenal dengan ilegal. Ya, itu pada masuk ke Indonesia. Ya kan, kamu sering nonton berita kan? Iya, barang-barang ilegal yang dijual di Indonesia yang belum lama ya, ada beritanya ya. Handphone ya, HP atau handphone ya. Iya, itu ilegal, artinya tidak resmi. Yang kedua, dampak negatifnya eksploitasi atau pengambilan besar-besaran hasil bumi Indonesia. Iya, karena meningkatnya ekspor, akhirnya pengambilan besar-besaran hasil bumi Indonesia ini tidak terkendali sehingga nantinya akan berakibat merusak ekosistem atau lingkungan. Baiklah anak-anak, sampai di situ dulu ya. Ya, untuk yang 3, 4, dan 5 insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya, baik anak-anak, sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.